penggeledahan. Ada apa kalau harus disekap di ruang gelap? Sekarang apakah ada penggeledahan senjata yang dilakukan bukannya di tempat terang, tapi malah di tempat gelap? Kan itu aneh. Saya juga sudah punya bukti berupa pertanyaan yang saya ajukan ke kepolisian. Karena waktu itu ada suatu tanda tanya, jadi saya tanya, apakah ini perintah dari kepolisian? Jadi sebagai bukti bahwa itu memang ada penyekapan. Mungkin tanggapan dari pihak kepolisian? Polisi tidak mau menjawab. Berarti tidak ada jawaban dari pihak kepolisian ya? Tapi saya sudah bertanya kan, dan sudah ada cap resmi. Saya memang menanyakan. Kan nggak mungkin kan, saya menanyakan mereka akan marah dong. Saya tanya begitu dan tidak ada apa-apa. Bu, ini kan di dalam keterlibatan skandal ini kan juga ya, sosok Indra Priawan juga masuk dalam perkara ini. Mungkin dia dalam perusahaan tersebut juga seperti apa sih? Jadi kalau saya lihat dari data, dia kan anak dari istri kedua ya. Itu dia belum masuk, jadi kelihatannya dia juga nantinya akan dikejar nantinya. Kelihatannya dia belum ada jabatan, tapi dia sebagai pemegang saham. Yang jadi tanda tanya sampai seberapa jauh keterlibatan dia untuk secara aktif mengambil saham, karena dia ikut menandatangani pengalihan saham. Jadi Indra juga termasuk dalam apa namanya yang Jelas ikut terlapor. Yang sudah dilaporkan. Penandatangan pengalihan saham itu Indra juga sudah terlibat. Indra ikut tanda tangan. Saya ada buktinya Pak Indra ikut tanda. Itu di tahun berapa mungkin? Itu di tahun 2013. mungkin pada saat penandatangan. Oh kalau gitu sudah 20 tahun lebih pada saat tanda tangan itu. Fajar Indra ikut tanda tangan. 15% saham dibagi dua, kan kakak satu, adik satu. Dari kakak itu dibagi empat anak kan ya. Tapi itu kan besar. Sekarang coba lihat, itu kan triliunan. Terakhir katanya 9 triliun. Bu, ini kan sebenarnya perusahaan keluarga dan pada saat itu kan di tahun 2013 itu ada pembagian saham dan ibu tidak diikut sertakan juga. Mungkin agak kecewa nggak sih? Bukan ibu kan dalam keluarga tersebut tidak dilibatkan juga. Sebetulnya saya bukan kecewa hanya itu. Saya kecewa, saya harus melepaskan karir saya. Saya kan juga bukan SMA terus lepas, kan saya melanjutkan, tapi dalam bidang kedokteran sebagai psikiater, dan saya di situ karirnya sudah cukup bagus sebetulnya. Walaupun saya juga tidak full time, tapi saya wajibkan untuk jadi full time dan kemudian dihilangkan. Jadi saya wajib berbakti pada keluarga, tapi setelah berbakti pada keluarga saya dihilangkan. Itu kan penipuan yang ya sadis kalau saya bilang sih. Mungkin selain penipuan dari saham tersebut, apalagi sih Bu yang dimasukkan dalam indikasi bahwa mereka menipu ibu juga mungkin seperti apa? Selain yang ini kan, saham tersebut. kan riwayatnya banyak. Riwayat sejak tahun 1994 mereka menipu saham yang lain. Kemudian setelah itu keluarga pemegang saham lain, keluarga pendiri juga disingkirkan. Itu juga tanda tanya kan. Kemudian kita lihat lagi, kenapa dilakukan kekerasan fisik, kenapa dilakukan penculikan terhadap saya. Apa salah saya kok harus diculik? Dan apakah itu legal untuk melakukan penculikan? Ini juga kebetulan penculiknya sebagian kan tidak setuju. Apalagi satu ngotot, dia bilang, saya tidak mau ada pembunuhan dengan nama saya ikut terlibat. Itu, jadi langsung mundur. Kemudian kita lihat terjadi pemalsuan warisan. Itu apa itu? Jadi kan sebetulnya bukan hanya ini. Lalu setelah itu masih berlanjut. Sudah diambil saham saya begitu besar, berlanjut. Karena saya mau diambil, lalu juga dilakukan RUS, saya disekap di ruang gelap. Kalau saya berontak di ruang gelap, apa yang akan terjadi? Apakah akan terjadi pembunuhan? Dan ada yang saya takuti pada saat itu, saya disuntik AIDS karena saya tidak berdaya lagi. Saya seorang
tapi ternyata tidak ada suntikan, tidak ada penggeledahan, yang ada hanya saya disekap, disuruh menunggu untuk pengecekan senjata yang ada. Senjata apa yang dicek di ruang gelap? Saya bilang ya kehebatan saya, senjata hakikat kan ruang gelap, bukan senjata biasa, betul kan? Mana bisa senjata biasa di ruang gelap? Berapa lama Bu? Tidak terlalu lama karena sebagian dari RUPS-nya. Dan terakhir ya sudah, saya tinggal nggak tahu apa-apa, mereka bilang saya setuju, padahal saya nggak setuju. Lalu ini ya, yang saya perlihatkan tadi. Jadi di sini ini yang pembagian dari ini Indra Priawan. Indra Priawan ya, dia ikut mengambil saham saya, dia tanda tangan. Apa seandainya pun dia dipaksakan, dia tetap salah. Kenapa dia tanda tangan mengambil saham saya? Gitu. Alasannya apa gitu ya Bu? Alasannya apa? Dia bilang alasannya karena sudah dialihkan. Alihkan dengan cara bagaimana? Kalaupun dia tidak tahu bahwa itu adalah barang selundupan, tetap salah kan? Indra sendiri mungkin tergabung dalam direksi Uber itu seperti apa sih Bu? Indra yang saya lihat tidak pernah menjadi direksi Uber. Tapi kenapa dia bisa ikut dalam tanda tangan itu? Dia pemegang saham. Jadi ada pemegang saham, ada direksi. Dia bukan direksi, tapi dia pemegang saham. Dia juga bukan pengurus. Jadi dia tidak punya jabatan di PT Uber. Apakah karena background Archandra sebelumnya makanya dia dapat pemegang saham itu atau gimana? Jadi backgroundnya adalah bahwa bapaknya mengambil, ya kalau saya pilih sih mencuri ya, menggelapkan lah seluruh saham saya yang 15%. Akhirnya kan dibagi dua setelah meninggalkan. Sebelum meninggal itu, setelah meninggal itu kan dibagi. Dia bikin itu pembagian dia, padahal bukan pembagian dia. Itu milik saya. Berarti seharusnya saham yang sekarang dipegang oleh Indra itu sebenarnya saham punya ibu ya? Ada juga bagian dari dia, tapi setengahnya itu milik saya. Mungkin yang dipakai untuk mewah-mewah milik saya, mungkin. Termasuk liburan yang